Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang metode overloading. Apa itu metode overloading atau overloading methods? Nah, ini yang akan kita bahas. Metode overloading yaitu sebuah metode di mana sebuah metode dapat memiliki nama yang sama dengan parameter yang berbeda. Ingat, namanya sama, tapi parameternya berbeda. Tipe datanya juga bisa berbeda, seperti ini. Ini namanya semuanya metodku. Tapi di sini parameternya integer, ada yang float, ada yang double, ngikutin tipe data pengembaliannya ya. Kemarin kita sudah membahas tentang metode yang biasa tanpa pengembalian nilai maupun dengan pengembalian nilai seperti ini ya. Jadi ingat, metode overloading namanya sama, parameternya bisa berbeda. Oke, lanjut. Nah, ini misalnya ada dua buah metode ya. Di sini ada static integer, metode penjumlahan integer. Jadi integer ke integer ya. Static double, metode penjumlahan double seperti ini ya. Jadi ini bisa ada dua buah penjumlahan integer sama double. Sebetulnya ini bisa dijadikan satu saja. Maksudnya sebuah metode yang enggak terlalu banyak nama yang berbeda, malah bingung, tapi sebaiknya namanya sama, kita buat parameternya bisa berbeda ya. Nah, ini daripada menentukan atau membuat dua metode yang harus melakukan hal yang sama, namanya juga berbeda, maka lebih baik untuk membebani atau mengoverloading sebuah metode dengan nama yang sama tapi dengan parameter yang berbeda ya. Kita lanjut. Nah, ini misalnya seperti ini. Kan tadi ada penjumlahan integer, penjumlahan double. Ya, sekarang kita buat metodenya sama, hanya saja parameternya jenisnya bisa berbeda seperti ini. Metode penjumlahan integer x, integer y. Ini karena pengembaliannya adalah integer. Kalau pengembalian double bisa kita buat double seperti ini. Jadi di sini namanya sama. Anda lihat di sini berbeda dengan yang di sini. Ini penjumlahan integer, penjumlahan double. Tapi kalau yang di sini ini sama. Metode penjumlahan, hanya saja dia parameternya ya menggunakan argumennya menggunakan bilangan-bilangan integer. Kalau ini ya, tuh lihat seperti ini. Kalau ini karena double, dia menggunakan apa namanya bilangan double ya, bilangan yang mengandung desimal 4,3 sama 6,26. Nah, sini bisa kita lihat hasilnya nanti seperti apa ya. Kita ke teorinya dulu, nanti kita praktekkan. Catatan, beberapa metode dapat memiliki nama yang sama selama jumlah dan atau jenis parameternya berbeda ya. Jadi seperti itu. Langsung saja kita menuju ke NetBeans-nya. Kita new project ya. Java application, kita terus kemudian di sini kita buat metode overloading ya. Seperti ini.
Ingat, kita membuatnya di dalam public class dan di luar public static ya. Membuat metode ya. Kita misalnya ingin membuat integer kita return x plus y. Ini kebalik atau gimana? Ya, kebalik ya. Jadi statik dulu baru integer. Nah, di sini kita membuat sebuah penampungnya. Kemarin sudah disampaikan bahwa pengembalian nilai ini bisa disimpan dalam sebuah variabel, misalnya integer hasil integer sama dengan jumlahkan 2,7. Kemudian kita coba hasil kita tampilkan system out println hasil integer adalah plus hasil integer. Oh, sorry. Out ya. Kita jalankan. Nah, hasil integer 9. Kita bisa membuat nama yang sama, cuma tipe datanya bisa berbeda. Misalnya static, ingat penulisannya di dalam public class dan di luar masing-masing metode yang di sini ya. Static double sama namanya jumlahkan, terus kita kasih angka yang double x, double y, dan kita return x plus y. Oke. Sini kita mencari double hasil double sama dengan jumlahkan 2,0, 7,0. Jadi kita system.out.println hasil double hasil double. Kita coba seperti apa. Oh ya, beda ya hasilnya. Nama ininya sama, cuma ini hasilnya berbeda karena jenis angkanya juga berbeda. Kita bisa juga
membuat cara lain, misalnya Anda kepingin apa. Jadi mudah loh kalau Anda tahu, ya kan? Kalau Anda tahu ya, double float, static float, pangkat, misalnya integer float x, return x kali x. Static integer float pangkat static float. Ini kok double, sorry. Pangkat float x, float y. Kemudian di sini ini pangkat 2. Kalau ini mau misalnya pangkat 3 dan seterusnya. Misalnya saya buat float float hasil sama dengan 1. Kemudian kita for integer i kecil sama dengan y i plus. Integer i. Kemudian di sini misalnya 2 pangkat berarti hasil kali x, ya, return hasil. Kita coba dulu hasilnya benar apa enggak. Ini enggak ada errornya, tapi kan kita nggak tahu hasilnya seperti apa. Misalnya di sini langsung kita jumlahkan system.out.print ln pangkat biasa pangkat, ya, pangkat 5.0. Ini ada kita coba. Kalau kita kasih parameter cuma 1, yang muncul yang ini, pangkat ini. Sekarang kita coba
lakukan dengan cara 5 pangkat 2. Harusnya 25 ya. Coba. Ya, benar ya. Jadi pangkat dengan angka tertentu. Ya. Kalau dianggap cuma 1 berarti dia pangkat 2. Anggaplah seperti itu, pangkat jadi 5 kali 5. Tapi kalau misalnya 5,2 parameternya berarti 5 kali 5 ya. Kalau ini misalnya supaya kok sama hasilnya Pak, kita misalnya kali 3 gitu ya. Ini harusnya 125. Ya benar ya. Pangkat dengan angka tertentu 125 karena 5 kali 5 kali 5 adalah 125. Gimana? Anda sudah mulai jelas atau semakin bingung? Ya, Anda bisa menaikkan pada diri Anda sendiri atau bertanya pada rumput yang bergoyang ya. Oke, nanti bisa kalau nggak jelas bisa WA saya, Pak ini punya saya kok seperti ini Pak ya. Jadi ada beberapa mau banyaknya parameter sama tapi dengan apa namanya tipe yang berbeda juga bisa atau jumlah apa namanya jumlah parameter bisa berbeda, ini 1 ini 2. Nama metodenya sama ya. Jadi asiknya. Ya kita harus sering-sering memaksa otak kita untuk berpikir ya. Insya Allah nanti bisa apa namanya menyelesaikan masalahnya. Oke, jadi jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, jangan membiarkan Anda berada dalam kebingungan, kebimbangan, dan ketakutan ya. Keluarlah dari tempat gelap menuju tempat yang terang dengan membawa lilin. Nah, lilin itu petunjuk. Petunjuk bisa didapat dari mana? Kalau Anda bingung ya internet bisa, tanya dosennya langsung bisa. Ya. Jadi jangan biarkan diri Anda berjalan dalam kegelapan. Ya. Anda nanti cuma meraba-raba. Nanti pas diraba ternyata itu adalah misalnya sesuatu yang mengerikan. Kalau Anda membawa lilin, Anda bisa tahu, wah ini jangan pegang dan seterusnya dan seterusnya. Sama dengan pemrograman. Kalau Anda sudah punya petunjuknya, sudah tahu caranya, tentu Anda akan tidak melakukan kesalahan. Oh ini nggak boleh dilakukan dalam programming ini. Ini yang boleh. Oke, semangat terus. Karena ini adalah dasar untuk bekerja bagi Anda di informatika, programming, logika ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.